Terima kasih Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Kami kembali lagi tentunya di rumah Mama Dede. Mama, mengenai 9 pintu rezeki. Ini banyak sekali jamaah yang bertanya melalui Instagram, Mah. Sok. Boleh ya Mas Budi ya? Silakan Sarah. Yang pertama nih, Mah, dari @kansa_ufairah16. Ufairah 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ufairah 16. Galau nih, Mah. Aya naon? Mah, kita percaya bahwa rezeki, maut, dan jodoh semua sudah ditentukan Allah. Tapi mengapa ya orang-orang yang suka maksiat dan berbuat dosa diberikan rezeki yang lebih dari orang-orang yang soleh? Terima kasih, Mah. Oke, itu namanya istidraj. Oleh Allah diberikan semuanya hidayah. Hidayah. Diberikan hidayah, tapi hidayah yang dia dalam dirinya ada itu tidak dia rawat. Dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Dalam Al-Quran dikatakan, kalau ada orang berbuat dosa, tek di hatinya, nokta hitam. Kan belum dihapusnya, nggak taubat. Berbuat maksiat, tek di hatinya, nokta hitam. Lagi. Kalau satu hari dia berbuat dosa dan maksiat, misalnya punten 6 kali, artinya sebulan 30 kali 6 sudah berapa banyak dosa dia. Iya, banyak banget. Lama-kelamaan hatinya tidak bening lagi. Ya Allah. Tertutup nokta hitam, tidak pernah bertaubat. Ibaratnya gini, kaca, noda, didiamin aja. Didiemin. Jangan jauh, kita setir mobil. Kalau di kaca ini ada debu saja, keluar udah burang-burang. Iya, Mah. Bisa-bisa nabrak. Sama dengan orang yang noktahnya banyak, hatinya tidak berpikir jernih lagi. Ya Allah. Tidak berpikir halal haram. Oleh Allah diberikan istidraj. Silahkan nikmati dunia. Aku tidak akan memberikan hidayah. Udah cukup diberi hidayah, tapi balik lagi. Makanya silahkan. Kalau orang Betawi bilang diambulin. Kata Allah, lu udah dikasih hidayah susah banget. Ambil semuanya. Tapi jangan lupa di akhirat mereka tidak mendapatkan apapun. Ya Allah, seperti itu ya Maya. Itu tuh bahaya, bahkan sampai ada teman bedu yang bilang, ih gue kok heran ya, gue kalau misalkan gue jarang sholat, rezeki malah gampang. Itu setan. Nah itu Istidraj. itu mah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi lahim a'malahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Hud 15. Barang siapa yang meminta dunia dan semua perhiasan alam dunia, aku berikan dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan. Tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habitum ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hud 16. Di dalam akhirat mereka tidak mendapatkan apapun kecuali neraka jahanam. Ya Allah. Apa yang mereka usahakan adalah sia-sia karena sudah mereka peroleh di alam dunia. Itu istidraj. Jadi nggak sholat, nggak puasa, cuek sama orang, nggak zakat, nggak sedekah. Rezekinya banyak, dunia makan, akhirat nggak apa. Cuman neraka. Nauzubillah min zalik. Itu ancaman dari Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita istidraj. Iya Mah, jangan sampai ya Mah. Baik, Berarti itu yang terjadi pada Hansa. Iya. Sampai bingung namanya. Takut salah sebut video nyebut rumah makan. Jangan kakak dibayar kan. Iya benar-benar. Nah, Mas Bedu dan Mama, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram. Dari @yesi_agesti. Yosi Agesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yesi Agesti. Mah, galau nih Mah. Aya naon? Mau nanya Mah, bagaimana hukumnya kalau kita bersedekah atau berbuat baik dengan niat dan harapan agar dibales sama Allah dengan balasan rezeki atau materi sesuai dengan hajat yang kita minta atau sedang kita inginkan? Apakah ini bisa disebut ikhlas Mah? Terima kasih Tidak. Mah. Oh, tidak. Artinya Anda tidak ikhlas karena Allah, tapi ada iming-iming. Intubdus shadaqatu pani immahya wa intuhpuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 71. Kalau kamu bersedekah ditampakkan, dipamerkan sama orang, tapi niatnya memberikan contoh bukan pamer, ditampakkan disebut di depan orang, niatnya biar orang mencontoh saya kalau punya rezeki itu banyak bersedekah, sangat baik buat kalian memberikan contoh. Memberikan contoh. 2, kalau kalian bersedekah disembunyikan, diberikan kepada fakir miskin, niat ikhlas karena Allah, itu baik buat kamu. Masya Allah. Yang pertama sangat baik. Cuman kalau misalnya ya Allah saya bersedekah nih, biar jabatan suami saya naik. Masya Allah. Saya bersedekah ya Allah biar kebeli rumah yang di depan sana. Artinya ada iming-iming. Harusnya niatnya kepada Allah, yang terbaik berikan buat saya. Karena yang kata saya terbaik belum tentu terbaik untuk saya. Iya, Pokoknya minta ikhlas karena Allah, ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, bukan pengen
Contoh, ada orang yang kesengsem sama seorang cowok. Iya. Mah saya mah sedekah tiap berdoa, ya Allah, mudah-mudahan balik hati dia biar mencintai saya. Masya Allah. Biar mencintai saya. Lah kalau dia tidak terbaik untuk kita, Iya. apa nggak nyesel? Nyesel nantinya. Jangan begitu kamu. Nah, enggak mah. Nauzubillah. Seandainya Zahra Zahra. anak sedekah. Iya. Ada yang ditaksir di sini? Enggak mah. Ada Siapa? siapa, Jis? Oh, gitu. Ada-ada aja bikin gosip ya mah, ya Allah. Parah. Kalau seandainya mah kita menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, misalkan pengen mobil itu, pengen rumah itu, tiba-tiba temen nih ngasih tahu, udah salawatin biar kesampaian salawatin. Boleh dan itu baik selama itu salawat, berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Karena itu diperintahkan oleh Allah. Orang yang membaca kalimat thayyibah, Allah pun maha baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan indah. Suka diucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Artinya zikir kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, maka Allah tahu kebutuhan kita. Itu maksudnya. Boleh. Masya Allah. Masa Allah. Makanya kita harus selalu kepada Allah. Dengan kondisi pandemi corona, orang susah nyari duit. Iya. Masya Allah, beduk jobnya di mana-mana, Zahra di mana-mana. Masya Allah, Alhamdulillah, amin, Allah ya berikan Allah. rezeki. Tapi jangan lupa, ada hak orang lain dari apa yang kita peroleh. Iya mah. Nah, gimana juga caranya supaya kita nih berdagang, Berniaga. bukan hanya bekerja, tapi juga bisa menjadikan berdagang juga ibadah buat kita, mah. Betul. Niatkan dari awal, ya Allah, minta umur yang panjang dalam taat kepada ya Allah. Ya Allah, kami minta rezeki yang banyak. Niatkan buat ibadah kepadamu, tapi bukan hanya ngarang. Tiap dapat rezeki berbagi dengan orang, dapat rezeki berbagi dengan orang. Insya Allah dikabul oleh Allah. Amin. Kalau nggak dikabul, bohong. Ya, jadi harus direalisasikan niatkan, ya mah. saya minta rezeki yang banyak ya Allah, biar semakin banyak orang yang tertolong oleh saya sekeliling saya. Masya Allah, Bisa amin. nyekolahin anak yatim, nyekolahin fakir miskin, nyekolahin saudara. Masya Allah, Itu seperti itu ya, benar-benar dikabul oleh Allah. Nggak percaya? Allah, Coba. mudah-mudahan omset per hari 1 miliar. Nggak biar usah begitulah. Berarti target. nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gaji sekarang cuma 100 juta, kenapa minta 1 miliar? Kejauhan. 110 dulu. Oh iya. Itu step aja by sama dua step. tiga. Lu pelan-pelan lu mau. Allah benci, songong amat sih lu siapa, akhirnya dihilangin rezeki lu. Ya, jangan dong, mah. Makanya yang benar Jangan lu ngomong ya. depan gue lu diajarin. Iya. Jangan begitu, biasa aja. Oke. Biasa aja. Bye. Berarti nggak boleh bertarget dong mau bisnis, mah. Nggak usah bertarget. Ya Allah minta rezeki baik. yang banyak. Buat bekal ibadah kepada ya Allah, mudah-mudahan bisa beli rumah, saudara bisa beliin rumah, ipar-ipar bisa ditolongin, bisa diumrohin, dihajiin. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah bisa menolong orang banyak. Itu Iya. Ya. lu ditarget Sekarang lagi lu. musim anak zaman sekarang tuh sebelum umur 25 tahun harus punya duit 100 Harus juta. punya, Pada iya. gitu sekarang. Silahkan boleh. Boleh. Tapi yang namanya, hadis Nabi yang mengatakan 10 pintu rezeki, 9 di antaranya berniaga, memotivasi kita. Ya. Agar kita setiap langkah dan kesempatan makin baik, makin maju, makin cerdas berpikir, makin ulet dalam berdagang. Itu yang dikehendaki oleh Rasul. Masya Allah. Jadi jangan tinggal diam, bobo aja habis sholat. Ya. Makanya Allah berfirman, "Faidza qudiyatis shalah fantasiru fil ar wabtagu min fadlillah wadhkurullaha la'allakum katsiran tuflihun." Al-Jumu'ah 10. Kalau selesai sholat, bertebaran di muka bumi. Jangan diam Iya, melohok. Mah. Bertebaran di muka bumi, cari karunia dan keridhaan daripada Allah. Artinya dengan profesi kita masing-masing. Iya mah. Tapi semua yang kita kerjakan, zakarullah katsiran. Ingat kepada Allah dengan yang banyak, kalinya orang beruntung. Masya Tuh, Allah. Quran aja mengatakan begitu. Iya mah. Jangan melohok. Jangan mohok. Tinggal diam. Tinggal diam. Merungkut di tempat Baik. tidur, makan Ya. kemiskinan.